Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Hari ini unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo turun. Ini berujung ricuh sebelumnya. Dan saat ini demonstrasi yang dilakukan ataupun digelar oleh massa pada pagi tadi masih berlanjut hingga siang hari ini. Warga Pati menggelar aksi besar menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya meski sebelumnya tuntutan terkait dengan kenaikan PBB hingga 250% telah dibatalkan. Sebelumnya, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu ini mengatakan bahwa aksi kali ini digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo. Dan kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gesi Lutfia yang saat ini berada di kawasan alun-alun Pati untuk memantau bagaimana situasi demonstrasi warga Pati yang dilakukan pada hari ini. Gesi, bisa digambarkan situasi terakhir saat ini? Kita lihat bahwa pada pukul 11 tadi sempat terjadi kericuhan, bahkan warga yang berdemonstrasi sempat membakar mobil begitu di sana. Bagaimana dengan siang hari ini kondisinya, Gesi? Ya, Ian dan juga saudara, untuk kondisi terbaru saat ini memang tadinya setelah kekeosan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, massa ini sempat dipukul untuk mundur dengan ditembakannya gas air mata sehingga memecah keramaian di depan kantor Bupati Kabupaten Pati. Namun pasca gas air mata tersebut, massa ini justru malah maju kembali, Ian. Jadi ada beberapa motor dari Kabupaten Pati dan juga sekitarnya yang memang memasuki area alun-alun Kabupaten Pati dan juga melakukan konvoi sehingga melakukan kembali. Tempat tadi dari para koordinator lapangan ini dipukul mundur dan juga berdiskusi untuk aksi selanjutnya atau tindakan selanjutnya akan dilakukan sore hari ini, yakni dengan dipertemukan dengan Bupati Kabupaten Pati. Namun pada saat Bupati ini menaiki mobil taktis tadi sempat ini kan keluar begitu ya dari gedung, namun mereka langsung memberikan serangan begitu ya dengan cara melemparkan batu, kemudian melempari dengan tomat-tomat busuk. Kemudian juga ada air yang ditaruh di dalam plastik begitu. Langsunglah para personel pengamanan ini kembali dipukul mundur atau memilih untuk mundur dan tidak jadi keluar untuk menemui massa. Hal ini yang menyebabkan kemudian massa ini kembali geram dan juga kembali mematikan sehingga tadi terjadi kericuhan kedua. Nah, untuk kericuhan kedua ini juga sama ditambah dengan personel pengamanan yang diajukan untuk memecah keramaian. Namun memang masa ini semakin geram. Tapi ada sempat mereka ini melakukan aksi pemecahan kaca kantor bupati, kemudian juga ada pemotongan kabel wifi di press room, serta juga ada pembakaran mobil polisi yang bisa disaksikan tadi untuk cuplikan videonya. Itulah kericuhan. Ya, Gesi, salah satu permintaan dari warga yang berdemonstrasi hari ini adalah agar Bupati Pati menemui mereka. Bisa dikonfirmasi lagi sesungguhnya tadi sempat hendak menemui warga, namun terjadi kericuhan, begitu ya, Gesi? Ya, Ian, betul sekali. Jadi sempat tadi dari koordinator lapangan aksi demonstrasi ini bertemu dengan Kapolres Pati untuk berdiskusi. Sehingga Kapolres Pati ini mengizinkan Bupati ini untuk keluar atau menemui massa ini dengan catatan mereka tidak boleh melakukan kontak fisik ataupun aksi anarkis. Namun ternyata pada saat Bupati ini keluar begitu ya dengan menaiki mobil taktis, ternyata situasi kembali tidak kondusif, Ian, sehingga aparat keamanan ini memilih untuk mundur kembali sehingga Bupati ini tidak jadi keluar dari pendopo kabupaten, Ian.
Ya, Gesi, seperti Anda sebutkan tadi bahwa Bupati Pati ini akan kembali menemui warga demonstran begitu apabila kondisinya lebih kondusif. Apabila saya melihat di gambar, ini Bupati Pati berada di mobil taktis begitu. Posisinya Bupati Pati saat ini di mana, Gesi? Yan, untuk gambar yang Anda saksikan saudara, saat ini Bupati Pati yang tengah menaiki mobil ini terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi, atau 12:30, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, di saat Bupati Pati coba untuk keluar dari kantor pendopo. Namun karena kericuhan kembali terjadi atau situasi ini kembali tidak kondusif, maka Bupati Kabupaten Pati ini kembali masuk. Sehingga saat ini kabarnya Bupati ini juga masih di pendopo kabupaten. Nah, itu juga yang memicu kericuhan kedua, Ian dan juga karena Bupati ini kembali masuk ke kantor kabupaten, maka warga ini dengan serentak begitu ya, dengan memanah mereka memukuli kaca jendela di kantor Bupati, kemudian juga membakar mobil kepolisian, serta juga memotong sambungan wifi yang ada di sekitaran kantor Bupati. Sehingga memang situasinya jika saya gambarkan pada saat tadi ini sangat gas sekali, Ian, karena masyarakat juga berbondong-bondong untuk berlari karena kembali ditembakkan gas air mata. Tersebut memecah gerombolan warga yang berada di gerbang utama pendopo Kabupaten Pati. Ian. Ya, Gesi, berarti artinya pada siang hari ini kondisi dari pendopo kabupaten tidak seramai pada pukul 12 tadi begitu ya. Kemudian pukul berapa rencananya warga akan kembali menuju ke alun-alun dan juga ke halaman pendopo kabupaten, dan seperti apa antisipasi dari petugas agar kericuhan tidak kembali terjadi? Ya, jika kami ini masih untuk melakukan demonstrasi ini karena mungkin tuntutan yang mereka bawa ini belum ada komunikasi begitu ya, atau belum terselesaikan. Namun memang saat ini warga ini sedang dipukul untuk mundur karena tadi terjadi kericuhan yang sudah tidak terkendali. Dan untuk pengamanan sendiri, Ian dan juga saudara, jika tadi memang fokus pengamanan ini adalah di sekitaran kantor Bupati, dan saat ini untuk personel pengamanan yang begitu banyaknya ini, yang jika saya gambarkan ini begitu ya, diterjunkan langsung di beberapa titik menuju alun-alun Kabupaten Pati. Jadi di setiap jalan menuju alun-alun ini dijaga oleh personel pengamanan yang jumlahnya ini juga cukup banyak. Hal ini lantaran setelah shift pertama tadi ternyata masyarakat ini kembali hadir dengan emosi yang menggebu-gebu begitu ya, sehingga mereka itu dengan harapan masyarakat ini nanti bisa terbendung emosinya atau kechaosan dari aksi ini bisa dicegah. Ya. Ya, apabila tadi Bupati Pati ketika hendak menemui demonstran sempat terjadi kericuhan, apakah ada opsi dari perwakilan demonstran yang bisa menemui Bupati Pati agar memang demonstrasi tidak berujung ricuh kembali begitu selanjutnya, Gesi? Hingga terkait hal tersebut memang belum ada informasi kembali, Ian, karena memang baru-baru ini saja kondisi di alun-alun Pati ini mereda. Jadi belum ada koordinasi antara pemerintah Kabupaten Pati ini dengan para koordinator di lapangan. Karena memang untuk koordinasi pertama tadi ternyata gagal. Ternyata masyarakat ini tidak bisa membendung emosi atau situasi. Sehingga untuk opsi kedua ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten, koordinator lapangan aksi ini untuk melakukan diskusi dan juga sejenisnya. Ian. Baik, terima kasih Gesi. Nanti kita akan kembali menghubungi Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir di Kabupaten Pati dan situasi terakhir tadi yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Gesi Lutvia, bahwa memang kericuhan sempat terjadi pada pukul 12 siang tadi ketika Bupati Pati Sudewo hendak menemui kerumunan massa, namun massa justru melempari Bupati dengan botol air mineral begitu. Saudara, unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo turun berujung ricuh. Massa kesal karena Bupati Pati Sudewo tak menemui pengunjuk rasa.
Padahal, saudara, ketika pukul 12, Bupati Pati hendak menemui warga, namun justru dilempari botol air mineral sehingga Bupati Pati memutuskan untuk mundur itu dan memasuki mobil taktis dan diamankan oleh polisi. Kita menuju ke jurnalis Kompas TV, Ihwan Miftahudin, untuk memantau bagaimana kondisi terkini di sana. Ihwan, selamat siang. Apabila tadi Gesi melaporkan titik pendopo kabupaten, bisa dijelaskan saat ini Anda berada di mana posisinya dan kondisinya seperti apa? Ya, selamat siang Ian dan saudara. Saat ini saya berada di depan pendopo kabupaten. Yang kondisinya saat ini sudah disterilkan oleh aparat kepolisian yang tadinya ada beberapa sudut alun-alun yang dipenuhi massa dan sudah mencoba anarkis. Ini sudah dibubarkan oleh petugas dengan menyemprotkan gas air mata. Akhirnya massa ini bergerak meninggalkan alun-alun, namun terlihat di sebelah sepanjang jalan yang di simpang 6 alun-alun Pati ini massa masih kumpul. Artinya mereka belum membubarkan diri, mereka hanya dipukul mundur begitu. Dan dari pantauan kami ini saat pembubaran tadi memang sempat terjadi aksi anarkisme, yaitu mereka melempari kantor bupati dengan batu sehingga terjadi beberapa kerusakan di kantor bupati Kabupaten Pati. Selain itu juga tadi sempat kami lihat ada beberapa anggota kepolisian yang harus dievakuasi karena mengalami sesak nafas dan luka saat mencoba memukul mundur para pengunjuk rasa. Dan perlu diketahui Ian, setelah tadi Bupati berupaya menemui massa namun gagal dan Bupati akhirnya dievakuasi kembali masuk ke pendopo. Ini di sebelah kantor Bupati, yaitu kantor DPRD, dilaksanakan rapat paripurna. Dalam rapat paripurna ini dihadiri kurang lebih 42 anggota DPRD Kabupaten Pati yang kemudian memutuskan untuk menggelar hak angket. Jadi ini merespon dari aspirasi masyarakat. DPRD Kabupaten Pati akhirnya mengeluarkan hak angket untuk nantinya melakukan memanggil Bupati apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan Bupati sehingga nanti bisa diteruskan hak berikutnya. Seperti itu ya. Ya, berarti saat ini seperti yang Anda sebutkan bahwa DPRD saat ini sedang menggelar rapat paripurna untuk memutuskan hak angket terkait merespon aspirasi dari warga. Apakah saat ini posisi dari Bupati Pati berada di kantor dan mengetahui saat ini DPRD sedang menggelar rapat paripurna? Ya, untuk saat ini Bupati Kabupaten Pati masih berada di kantor Bupati atau di pendopo belakang. Dan dalam penjagaan aparat kepolisian terkait dengan adanya rapat paripurna ini, saya kira Bupati mengetahui karena tadi dari 42 anggota DPRD ini sudah sebagian besar dari partai pengusung Bupati, seperti itu. Jadi saya kira untuk partai pengusung ini sudah tidak lagi kemudian membela Bupati, tapi sudah mengikuti kesepakatan untuk menggulirkan hak angket. Dan dalam rapat paripurna tadi perlu saya sampaikan juga dihadiri oleh perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Juga ada Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi yang terlibat dalam rapat paripurna tersebut. Sehingga waktu memutuskan hak angket ini dihadiri oleh perwakilan aliansi yang unjuk rasa pada hari ini. Ya. Baik, berarti saat ini ada perwakilan dari demonstran yang mengikuti di dalam rapat paripurna yang untuk menggulirkan hak angket, begitu ya? Ada berapa perwakilan demonstran yang saat ini berada di dalam? Dari informasi yang kami peroleh, itu sedikitnya ada 5 perwakilan. Namun tadi yang bisa saya konfirmasi ada 2, yaitu dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, kemudian dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi, yang kemudian masuk di ruang rapat paripurna dan ikut menyaksikan
pengambilan keputusan terkait hak angket. Dan dari pengambilan keputusan ini dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir dalam rapat paripurna ini ada 42, sehingga yang tidak hadir ada 8 anggota DPRD. Sekian. Ya, 50 anggota DPRD, 8 tidak hadir, berarti ada 42. Lalu seperti apa mekanisme untuk merespons aspirasi warga, wakilan dari demonstrasi juga diikut sertakan begitu. Apakah targetnya memang selesai hari ini atau seperti apa? Ya, kalau untuk tahapan berikutnya, DPRD nantinya akan segera mengirim surat ke Bupati, memanggil Bupati untuk memintai keterangan terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dan nantinya bila ada unsur pelanggaran, ini nanti akan diproses lagi untuk tahap selanjutnya. Jadi untuk tahap awal ini nantinya dari DPRD akan untuk dimintai keterangan atau pertanggungjawaban terkait kebijakan-kebijakan yang sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, sementara itu untuk pasca audiensi dengan atau pasca paripurna ini saya lihat sebagian dari masa yang unjuk rasa sudah mundur, sebagian juga sudah membubarkan diri. Namun kalau kondisi yang saya lihat di sekitar alun-alun ini masih ada kerumunan di beberapa titik. Artinya belum semuanya meninggalkan lokasi unjuk rasa. Demikian, ya. Ya, saat ini rapat tengah digelar oleh DPRD, rapat paripurna untuk menggulirkan hak angket dan juga merespons aspirasi warga dari 50 anggota DPRD total, begitu 42 yang hadir, berarti 8 absen, dan ada sekitar 5 perwakilan warga Pati yang rapat dan menggulirkan hak angket ini. Dan Iwan, kalau kita melihat terkait dengan pengamanan, Anda sempat menyebutkan bahwa saat ini di dalam ada rapat, di luar juga ada penjagaan, namun setelah dipukul mundur begitu, setelah dihalau oleh petugas, oleh polisi, warga pendemo tidak betul membubarkan diri, namun sebetulnya ada di sisi lain di pendopo kabupaten. Apa ini artinya? Apakah rencana untuk kembali merangsek ke pendopokah atau seperti apa yang Anda lihat di sana? Ya, untuk saat ini yang kami pantau di depan halaman pendopo, kondisinya sudah berhasil disterilkan. Namun di ring 2-nya atau di mungkin jarak 100 meter dari pendopo ini masih banyak warga yang berkerumun. Ya, mereka tentunya kalau saya lihat masih menunggu penjagaan dari aparat kepolisian. Misalkan agak lengah mereka akan kembali merapat ke alun-alun. Dan perlu saya sampaikan untuk pengamanan demonstrasi ini tadi dipimpin langsung oleh Wakapolda Jawa Tengah yang kemudian memimpin langsung untuk pengamanan aksi demonstrasi. Sebetulnya sebelum terjadi kericuhan tadi memang sudah ada himbauan-himbauan dari aparat kepolisian agar massa jangan terprovokasi. Namun setelah kondisi memanas, akhirnya kericuhan tidak dapat dihindarkan dan sebagian warga itu melempar botol air mineral yang kemarin hasil donasi ini masuk ke aparat kepolisian yang berjaga di depan kantor bupati. Akhirnya kepolisian memutuskan untuk memukul mundur massa dengan menembakkan water cannon dan gas air mata, sehingga massa berusaha kotak-katik dan mundur. Tadi sudah sempat rekan saya mendapatkan visual bahwa sempat terjadi pembakaran kendaraan di jalan sebelah pendopo kabupaten yang dilakukan oleh massa yang merasa kesal dengan adanya aksi atau pemukulan dari aparat kepolisian pada para demonstran. Yan. Baik, jurnalis Kompas TV Yohan Mitahudin atas laporannya dari depan pendopo Kabupaten Pati yang melaporkan bagaimana kondisi setelah warga pendemo dihalau oleh polisi setelah kericuhan terjadi pada pukul 12 siang tadi, dan saat ini tengah ada rapat paripurna yang digelar oleh DPRD untuk menggulirkan hak angket. Untuk membahas hal ini kita langsung bergabung dengan Teguh Yuwono, analis politik Undip. Selamat siang, Pak Teguh.
Pak Teguh, selamat siang. Ya, selamat siang, halo. Pak Teguh, kita membahas soal apa yang terjadi saat ini di Pendopo Kabupaten Pati, tepatnya di gedung DPRD. Tadi jurnalis Kompas TV sempat menyebutkan bahwa saat ini tengah ada rapat paripurna DPRD yang menggulirkan hak angket. Ini Anda pendapatnya seperti apa ketika ini terjadi hak angket dan tengah demonstrasi tengah terjadi begitu? Terima kasih Yan. Jadi kalau kita melihat di dalam perspektif undang-undang pemerintahan daerah, memang proses pergantian bupati itu kan bukan sesuatu yang simpel ya. Begitu di demo terus diganti. Ada banyak mekanisme yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mekanisme memang yang harus dimulai dari DPRD. Itu kan terjadi kalau bupatinya tidak mau mengundurkan diri dengan sukarela, artinya harus ada proses politik. Nah, proses politik kemudian hak angket ini nanti diproses, kemudian nanti akan ada sidang-sidang di DPR, sampai kemudian nanti DPRD memutuskan apakah hak angket itu diterima atau tidak. Kemudian kalau itu diterima, itu baru diproses lebih lanjut ke pemerintah pusat gitu loh. Memang secara teoritis kewenangan dari undang-undang atau kewenangan peraturan memang tidak bisa seseorang langsung hari itu didemo terus hari itu kemudian diganti. Ada proses politik itu Mas Yan yang harus dilakukan. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Dewan itu menurut saya bagian dari bentuk pertanggungjawaban politik, bahwa apa yang sekarang di Pati terjadi ini kan sebetulnya proses yang memang proses politik ya. Ketika proses politik terjadi ini memang langkah-langkah tahapan-tahapan politik itu harus dipenuhi gitu loh Mas ya. Jadi masyarakat tentu bisa dua kemungkinan, ada yang sabar menunggu proses politik begini, ada yang tidak sabar. Kalau mereka nggak sabar, bisa beberapa kemungkinan. Oke, kita percayakan DPRD biar berproses, tapi bisa saja ada mengatakan, oke, kalau DPRD berproses tidak kita kawal, itu nanti bisa tidak sesuai harapan kita. Jadi bisa saja nanti misalnya oleh DPRD berproses, tapi masyarakat mungkin akan nungguin terus di situ gitu loh, untuk memastikan bahwa proses ini berjalan gitu. Nah, kalau kita melihat seperti Anda sebutkan tadi, berarti memang tidak betul-betul bisa keluar hasilnya hari ini. Butuh proses yang panjang begitu, dan juga butuh masyarakat untuk mengawal. Kita lihat tadi seperti laporan bahwa ada sekitar 5 perwakilan dari demonstran yang ikut dalam rapat ini. Seperti apa ini? Apakah bentuk dari mengawal proses ini? Ya. Gini Mas Yan, ini yang mereka sekarang hadir di DPRD, kemudian mendapatkan kejelasan seperti apa, itu masih tahap pertama. Jadi ada paling tidak ada 5 tahap ya di dalam proses pergantian atau impeachment bupati atau kepala daerah. Yang pertama adalah pengajuan usulan pemakzulan atau impeachment oleh DPRD. Walaupun oleh DPRD itu entah dari mana asalnya ya, bisa karena pressure masyarakat seperti di Pati sekarang, atau bisa karena faktor lain. Tapi kasus di Pati ini kan DPRD melakukan usulan itu kan dalam rangka menindaklanjuti, merespon harapan masyarakat. Itu masih tahap pertama. Jadi hari ini DPRD rapat paripurna kemudian memutuskan mengirimkan hak angket, itu adalah proses paling awal, yaitu pengajuan usulan impeachment. Nah, yang kedua, nanti setelah itu berproses, maka DPRD akan melakukan pemeriksaan. Jadi setelah usulan DPRD dibentuk, nanti ada dibentuk pansus di DPRD itu. Pansus khusus melakukan pemeriksaan terhadap bupati, di mana mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan keterangan-keterangan. Kalau kemudian keterangan itu cukup, kemudian terbukti bahwa memungkinkan untuk proses lebih lanjut, baru yang ketiga itu ada sidang paripurna DPRD yang berisi tentang keputusan apakah bupati diusulkan diberhentikan atau tidak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat baru pemeriksaan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah DPRD
atau Menteri Dalam Negeri apakah bupati itu diberhentikan atau tidak. Jadi kalau Mas Dian tanya prosesnya gimana? Prosesnya memang tidak selesai hari ini. Ini panjang prosesnya ya. Masih ada, tadi saya bilang ada 5 tahapan tadi. Ada 5 tahapan, berarti memang membutuhkan waktu begitu. Kalau kita melihat penjelasan dari Pak tadi, sebetulnya Ya, ada mengumpulkan keterangan, begitu, ada sidang paripurna juga nantinya. Estimasinya sebetulnya kalau kita melihat ketidaksabaran warga, ini butuh waktu berapa lama sih Pak Teguh? Tergantung ya, tergantung DPRD di dalam, misalnya begini, misalnya DPRD sudah misalnya DPRD kan habis pengumuman ini kan harus ada dibentuk pansus. Habis dibentuk pansus kemudian ada pemeriksaan oleh DPRD. Pemeriksaan oleh DPRD itu kan pansus dibentuk, kemudian mereka melakukan rapat-rapat, mengumpulkan bukti-bukti, bupati diundang, kemudian dan sebagainya. Nah setelah mereka sepakat, pansus memutuskan bahwa hak angket ini ternyata terbukti, kemudian mereka bersepakat akan diproses lanjut, baru diusulkan ke rapat sidang paripurna DPRD untuk dilakukan ke rapat sidang paripurna DPRD untuk dilakukan keputusan bahwa DPRD sepakat mengusulkan pemerintahan bupati ke pusat. Jangka waktunya ya tergantung rapat internal DPRD nanti. Bisa cepat, bisa tengah-tengah, nggak begitu cepat, atau bisa lama. Makanya tadi saya katakan, tergantung nanti kalau rakyat mungkin merasa ingin lebih cepat, feeling saya, kalau dengan lihat karakter kemarin bahwa bupati keputusan diturunkan saja masyarakat belum mau menerima, mungkin rakyat akan terus menunggu di gedung DPRD nantinya. Jadi mungkin pergerakannya bisa bergeser dari tekanan kepada bupati langsung, kemudian tekanan akan bergeser ke DPRD. Ya kan? Karena apa? Karena DPRD sekarang bola ada di sana. Jadi misalnya mau demo kayak apapun, kalau bola ini nggak